yang Allah wajibkan kepada kita. Kita semua membaca ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami menuju kepada as-sirat al-mustaqim. Permohonan kepada Allah agar supaya kita diberi hidayah. Dan kalimat ihdina dan permohonan itu di dalam bahasa Arab, kadang seorang memohon sesuatu yang belum dia miliki agar supaya ia diberi sesuatu itu. Dan kadang ia memohon agar supaya sesuatu itu ditetapkan terhadapnya, sesuatu itu dijaga untuknya. Maka seorang hamba yang memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepada kami menuju kepada as-sirat al-mustaqim. Permohonan hidayah ini mengandung dua makna. Yang pertama, kita memohon hidayah kepada Allah terhadap amalan-amalan yang belum kita laksanakan, supaya kita beri hidayah untuk bisa melaksanakannya. Dan yang kedua, kita memohon kepada Allah supaya kita dijaga di atas hidayah, dijaga di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin siapa yang mendapatkan hidayah tersebut, mereka lah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Hidayah ini adalah hal yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Keperluannya terhadap hidayah melebihi keperluannya terhadap makan dan minum. Ia adalah hal yang menjamin kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan, ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wahai sekalian manusia, telah datang kebenaran kepada kalian dari Rabb kalian. Siapa yang mengambil petunjuk, mengambil hidayah, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang tersesat, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Hidayah ini adalah sebab yang menyebabkan seorang masuk ke dalam sorga. Ucapan penduduk sorga disebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ucapan penduduk sorga di sorga, mereka berkata, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, memberi hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam surga ini. Andai kata bukan karena hidayah dari Allah, pasti kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan hidayah. Hidayah ini, siapa yang luput darinya, ia tidak mendapatkannya, maka penyesalan di atas penyesalan yang menghiasinya di kehidupan akhirat. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian semua kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum siksaan datang menjemput kalian.
kemudian tidak ada yang menolong kalian. Ikutilah apa yang terbaik dari agama yang diturunkan kepada kalian sebelum siksaan datang secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Pada saat itu seorang jiwa akan berkata, wahai betapa meruginya aku, wahai betapa meruginya saat-saat kehidupan ini yang aku telantarkan di sisi Allah, dan aku dulu di muka bumi termasuk orang yang molok-olok, orang yang menyepelekan. Maka ia pun berkata, andai kata Allah memberi hidayah kepadaku, penyesalan datangnya belakangan. Andai kata Allah memberi hidayah kepadaku, maka pasti saya tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Maka hidayah ini adalah hal yang sangat agung, perkara yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Permohonan dan selalu mencari hidayah, ini adalah makna yang harusnya selalu tertanam di dalam jiwa, merupakan tugas di dalam kehidupan yang harus berjalan bersama detak nafas seorang hamba, terus mengalir bersama dengan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Maka kalau kita memperhatikan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepadaku hidayah menuju kepada as-siratal mustaqim. Kita selalu memohon kepada Allah supaya dikokohkan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini, as-siratal mustaqim, ini ditafsirkan dua penafsiran oleh para ulama dan memang punya dua makna. Dan dua makna ini semuanya diperlukan oleh seorang hamba. Dia perlu hidayah di dalamnya. Makna yang pertama, as-siratal mustaqim, adalah jalan yang lurus, jalan keislaman, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendaknya selalu memohon kepada Allah diberi hidayah di atas jalan Islam. Jangan dia keluar darinya. Kemudian yang kedua, as-sirat al-mustaqim, dia memohon juga supaya diselamatkan di jembatan pada hari kiamat. Pada hari kiamat ada jembatan disebut as-sirat, dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Jembatan ini, siapapun dia yang namanya manusia, apakah itu nabi maupun selainnya, harus melewati jembatan ini. Itu sudah merupakan sumpah dari Allah, ketentuan dari Allah, tidak ada yang bisa merubahnya. Allah firman di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali ia pasti akan mendatangi jembatan di atas neraka jahanam itu. Harus melewatinya. Itu sudah merupakan ketentuan dari Rabb kalian yang tidak bisa berubah lagi. Kepastian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladina ittaqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Iya, jembatan ini diterangkan dalam hadits Abu Sa'id dan selainnya, dia lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangatlah licin, muzillatun mudhidatun, licin membuat orang tergelincir jatuh. Di tengah-tengahnya ada duri-duri besar yang menyambar-nyambar. Iya, dibahasakan oleh Nabi seperti duri sa'dan, sebuah pohon berduri di tanah Arab. Duri besar menyambar-nyambar. Iya. Kira-kira siapa yang berpikir bisa melewatinya? Di penghujung jembatan, para Nabi dan Rasul berdiri. Doa mereka, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Iya. Perhatikan betapa perlunya kita
untuk mendapatkan hidayah melewati jembatan ini. Untuk melewati jembatan ini. Tidak ada yang bisa melewati jembatan ini kecuali mereka yang telah mempersiapkan bekalnya di kehidupan dunia. Maka manusia melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Yang merupakan penduduk surga, di bawahnya adalah neraka jahannam waliyadu billah. Yang merupakan penduduk neraka, di bawahnya adalah merupakan neraka jahannam. Ia akan jatuh di dalamnya. Dan yang mempunyai amalan salih di dunia, mereka melaluinya sesuai dengan amalan salihnya. Ada yang melaluinya seperti kilat, ada yang melaluinya seperti angin, ada yang melaluinya seperti orang yang berkuda kencang, ada orang yang melaluinya seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak melaluinya. Dan yang tidak bisa melaluinya, di bawahnya adalah neraka jahannam waliyadu billah. Maka ini keadaan-keadaan kita perlu kepada hidayah. Perlu kepada hidayah agar kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus. Kita perlu kepada hidayah agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Iya. Namun yang harus menjadi pembahasan dan selalu kita perhatikan, bagaimana seorang hamba itu mendapatkan hidayah? Apa jalan-jalan yang menyebabkan seorang berada di atas hidayah? Kata para ulama yang bijaksana, bukanlah hal yang mengherankan bagaimana orang yang binasa itu ia jatuh dalam kebinasaan. Tapi yang mengherankan adalah bagaimana orang yang selamat dia bisa selamat. Iya. Maka jalan keselamatan ini, jalan menuju hidayah ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan agar supaya kita digolongkan oleh orang ke dalam orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Iya. Bukan hal yang masuk dalam akal kalau dikatakan bahwa hidayah itu datang dengan sendiri. Malaikat datang menjemput kita di rumah, kemudian membawa kita ke masjid, atau malaikat mengarahkan kita untuk melakukan amalan-amalan. Tidak, semuanya berasal dari diri kita sendiri. Man ihtada fali nafsihi wa man dhalla fa 'alaiha. Siapa yang mendapat hidayah, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang tersesat, dia sendiri yang menanggungnya. Iya. Sebab di dunia ini, kalau seorang hamba tidak menjemput hidayah Allah, ia pasti akan masuk ke dalam jalan kesesatan. Dan siapa yang sesat di dunia ini, maka di akhirat kelak keadaannya sangat mengerikan. Allah mengingatkan, "Wa man a'rada faman ittaba'a hudaya fala yakhafu faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang mengikuti hidayahku, Allah mengingatkan, siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin tidak akan tersesat, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, dan tidak akan sengsara, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Ini bagi siapa yang mengikuti hidayah Allah. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku. Ad-dzikr dibahasakan juga untuk Al-Qur'an yang merupakan sumber hidayah. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di dunia, disempitkan hidupnya, disempitkan kebahagiaannya, dan sebagian ulama menafsirkan kehidupan yang sempit, ia disempitkan kuburannya ketika ia masuk di alam kubur. Iya. Karena seorang yang fajir, ketika ia berada di alam kubur, disempitkan kuburannya, menghimpitnya hingga tercerai-berai tulang belulangnya. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Tidak hanya itu,
dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, "Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan, membangkitkan aku dalam keadaan saya buta, padahal dulu di dunia saya melihat. Allah firman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau juga kami lupakan. Iya, dia berpaling dari hidayah, menyebabkan Allah membutakannya. Dibutakan di dunia dan dibutakan di hari kiamat. Buta benaran. Dan kalau dia sudah buta di dunia, di hari kiamat dia lebih buta dan lebih tersesat lagi. Di ayat yang lain Allah firman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih tersesat lagi jalannya. Maka ini sebagian dari makna ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya hamba selalu menjaga dirinya di atas hidayah. Pentingnya seorang hamba memperhatikan jalan-jalan hidayah yang mengantar kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan-jalan hidayah ini semuanya diterangkan, dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi yang menjadi permasalahan adalah diri kita sendiri. Bagaimana dan sejauh mana kita mempelajari jalan hidayah tersebut? Sejauh mana kita mengamalkannya? Sejauh mana kita mengamalkannya? Iya. Maka di sini perlu saya terangkan bahwa hidayah itu didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Ada yang mendefinisikan bahwa hidayah adalah mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Mengenal kebenaran dan beramal dengannya. Dan mendefinisikan hidayah, dia adalah petunjuk yang lembut yang mengarahkan seorang hamba kepada jalan yang dia cari. Iya. Dan hidayah ini, manusia di dalam hidayah itu terbagi tiga. Dan pembagian manusia ini terhadap hidayah diterangkan di dalam Al-Quran. Di antara manusia ada yang berada di atas hidayah dan beramal dengannya. Dia mengenal kebenaran, beramal dengannya. Ya, ini adalah ar-rasyidun. Ulaika humur rasyidun. Karena itu para khulafa ar-rasyidun disebut rasyidun karena mereka mengenal kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Yang kedua, sekelompok manusia ada yang mengenal kebenaran. Ia tahu jalan petunjuk, tapi ia berpaling darinya. Maka ini adalah ghawun, dari orang-orang yang menyimpang. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Bacakanlah kepada mereka. Allah perintah kepada Nabi-Nya untuk membacakan kepada mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Bacakanlah berita tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang ini diberi ayat-ayat, tapi apa yang dia lakukan? Fansalakha minha, dia berpaling darinya, menyimpang darinya. Fa'atba'ahu syaitan, maka syaitan pun langsung menggiringnya, mengikutinya. Itu pasti. Seorang keluar dari jalan hidayah, pasti syaitan akan bersamanya. Fakana minal ghawin, maka ia pun termasuk orang-orang yang ghawin, orang-orang yang menyimpang. Iya. Perhatikan, ini jenis yang kedua. Orang yang mengenal petunjuk dan dia berpaling darinya, ini tidak berada di atas hidayah. Di antara manusia ada yang dhalun, tersesat. Dia tidak mengenal kebenaran, tentunya tidak pula beramal dengannya. Iya. Karena itu Nabi Musa ketika dikatakan oleh Fir'aun kepadanya, "Kamu sekarang datang sebagai seorang nabi, padahal dulu kamu telah berbuat begini dan begini, dan engkau membunuh seorang dari kami." Maka Nabi Musa berkata, "Fa'altuha idan wa ana minadh dhalin." Saya dulu melakukannya dan waktu itu aku termasuk orang yang tersesat. Sebab beliau belum mendapat wahyu.
bagaimana bisa beramal dengannya. Dan Allah mengungkit nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang kita semua menghafalnya. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati engkau tadinya tersesat. Ya, sebab Nabi sebelum diutus sebagai Nabi, beliau tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal petunjuk. Maka Allah ingatkan nikmat ini. Kamu dulunya tersesat, kemudian kami beri hidayah kepadamu. Sengaja diingatkan nikmat ini kepada Nabi, supaya selalu disadari bahwa nikmat hidayah ini adalah hal yang sangat agung, perkara yang sangat besar, yang hendaknya selalu diingat. Iya. Banyak jalan yang diterangkan di dalam Al-Quran bagi siapa yang ingin mendapatkan hidayah. Jalan yang paling pertama, dan ini adalah yang paling pokoknya, yang merupakan sumber segala hidayah, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan keimanan, tidak mengotorinya dengan kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan ia tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Dalam ayat disebut kezaliman, dan zalim di sini artinya adalah kesyirikan. Sebab di ayat yang lain disebutkan innasyirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sungguhnya orang yang beriman, baik keimanannya, murni ibadahnya, dan dia tidak kotori dengan perbuatan kezaliman, kesyirikan, Allah menjamin ulaika lahumul aman, untuk mereka keamanan. Perhatikan, dijamin keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Iya. Jadi jamin dua hal. Dia selalu mendapatkan keamanan, ya, dan selalu mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara pokok. Perkara pokok, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah sumber hidayah. Siapa yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang keluar dari jalan Islam. Itulah sebabnya mereka diperangi oleh Rasulullah, dianggap sebagai kaum musyrikin, karena tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah. Jangan dianggap bahwa kaum musyrikin di masa Nabi tidak ada ibadahnya. Mereka melakukan haji, iya. Mereka menyambut silaturahmi, memuliakan tamu. Ada sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim pada mereka. Tapi karena di dalam ibadah mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah, menodahinya dengan kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada berhala, menjadikan makhluk sebagai perantara antara mereka dan antara Allah. Ya. Ini adalah sebab-sebab kesyirikan mereka yang menyebabkan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan kesyirikan ini adalah sumber malapetaka bagi seorang hamba, perkara yang mendatangkan kebinasaan. Allah mengingatkan bagaimana kebinasaan orang yang berbuat kesyirikan ini dalam Al-Quran. Wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Ya. Kalau misalnya ada orang yang jatuh dari langit, kira-kira selamat? Ya. Pasti binasa. Tapi ini jatuhnya bukan sembarang jatuh. Seakan-akan dia jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayr, lalu ia disambar oleh burung. Sudah jatuh, sambar oleh burung lagi supaya lebih dahsyat jatuhnya. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, atau dia dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ya, kehancuran di atas kehancuran bagi orang yang menodahi ibadahnya. Karena itulah yang paling utama di dalam kehidupan ini, bagaimana seorang hamba itu menjaga kemurnian ibadahnya. Ya.
Dia kadang seorang hamba jatuh dalam dosa dan maksiat. Dia melakukan pelanggaran. Tapi sepanjang ibadahnya hanya untuk Allah, pasti ia dijamin dengan surga. Iya. Kalaupun dia disiksa masuk ke dalam neraka, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu pasti akan masuk ke mana? Ke dalam surga. Ya. Berbeda dengan orang yang banyak ibadahnya. Walaupun di dunia ini dia punya ibadah yang sangat banyak. Salat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan di masjid. Salat sunnahnya tidak pernah ketinggalan. Dia bersedekah dengan 10 gunung emas. Dia puasa setiap tahunnya. Tidak pernah ketinggalan puasa sunnahnya. Haji setiap tahunnya. Ya, walaupun dia menghadap dengan ibadah yang banyak, kalau dia berbuat kesyirikan, syirik akbar, Allah ibaratkan amalannya di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan mereka bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah. Karena apa? Karena ibadah mereka tidak murni. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia berbuat dosa, namun ibadahnya murni hanya untuk Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Karena Allah firman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi yang tidak diampuni adalah apa? Dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ini tentang orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Ya, kalau dia meninggal berbuat kesyirikan belum bertobat, Allah tidak ampuni perbuatan kesyirikannya. Kalau dia meninggal berzina, berjudi, mencuri dan seterusnya, dia berbuat maksiat, dia belum bertobat, maka dosanya ini bisa diampuni oleh Allah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia diampuni. Kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan pasti akhirnya akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini kepastian bagi orang yang menjaga kemurnian ibadah. Karena itulah sumber dari petunjuk adalah ini. Iya. Dan ini dari prinsip dasar yang tidak boleh diganggu gugat. Iya. Dan orang-orang yang bertauhid mengorbankan nyawanya untuk hal ini. Iya. Mungkin hal yang masyhur, kisah tentang orang yang masuk surga karena nyamuk, ya, masuk surga karena lalat, dan masuk neraka karena lalat. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat dari Salman Al-Farisi bahwa ada satu kaum, ya, yang mereka ini menyembah kepada berhala. Siapa saja yang lewat di tempat mereka, maka diharuskan menyembah, diharuskan untuk menyerahkan penyembahan kepada berhalanya. Kapan dia tidak menyerahkan penyembahan kepada berhala, maka ia tidak akan dibiarkan pergi. Maka datanglah seorang, ya, dia berkata, aku tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan. Maka kaum ini berkata, hendaknya kalian menyembelih untuk berhala ini, walaupun seekor nyamuk, seekor lalat. Ya. Maka untuk selamat dia pun menyembelih seekor lalat. Ia pun dibiarkan lewat. Ya. Dan datang lagi orang yang kedua, juga dikatakan hal yang sama. Dia berkata, saya tidak mempunyai apa-apa. Kata mereka, sembelih walaupun seekor lalat. Kata orang ini, saya tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Iya. Maka ia pun dibunuh. Maka dikabarkan yang pertama masuk dalam neraka dan yang kedua masuk ke dalam surga. Perhatikan penyembahan. Ya. Dia menyerahkan ibadah hanya dengan apa? Seekor lalat, dan ini menghancurkan seluruh kehidupannya, menjadikan dia sebagai orang yang kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Karena itulah sangat penting artinya seorang menjaga kemurnian ibadah, dan ini adalah sumber hidayah. Ini adalah sumber dari hidayah. Ya. Maka ini yang pertama dari jalan menuju hidayah. Seorang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, dan dia tinggalkan segala jenis kesyirikan. Kemudian yang kedua, dari jalan
menuju hidayah, hal yang menjaga seorang hamba di atas hidayah adalah dia beramal dengan perintah agama yang diperintahkan kepadanya. Iya. Ini adalah sifat seorang mukmin. Apabila telah sampai kepadanya tuntunan, dia mengamalkannya. Telah sampai kepadanya larangan, dia meninggalkannya. Allah menjelaskan bahwa ini adalah sebab yang mengantarnya kepada hidayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka itu melakukan apa yang diperintah kepada mereka. Ya, ada perintah, ada hal yang mereka dinasihati untuk melakukannya, mereka mengerjakannya. Andai kata mereka mengerjakannya, Allah menjamin, lakana khairan lahum, pasti itu yang terbaik untuk mereka. Iya. Karena itu beramal dengan kebaikan, walaupun sekali diamalkan, itu hal yang sunnah misalnya, walaupun sekali dia kerjakan, maka itu pasti kebaikan untuknya. Wa ashadda tathbita, dan ini adalah hal yang sangat mengokohkan kedudukannya. Iya. Siapa yang punya kedudukan, dia punya kebaikan, berada di atas nikmat. Kalau ingin dikokohkan kedudukannya, ingin dijaga di atas nikmat ini, caranya dengan dia beramal, melaksanakan apa yang diperintah. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, sungguh itu yang paling baik untuk mereka dan paling mengokohkan kedudukannya. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kalau mereka sudah seperti itu, pasti kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan memberi hidayah kepadanya menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Ini pasti diberikan jaminan hidayah menuju kepada jalan yang lurus bagi siapa yang selalu beramal dengan apa yang Allah perintah. Tiap kali dia mendapatkan sesuatu, dia mempelajari dari agama, diamalkan, maka ini adalah hal yang indah, selalu membawa kebaikan untuknya, membawa kebaikan untuknya. Dan ini termasuk sebab hidayah, sebab yang menjaga seorang hamba berada di atas hidayah. Kemudian yang ketiga, dari hal yang mengantar seorang hamba dari jalan menuju kepada hidayah adalah dia selalu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, selalu berinabah kepadanya. Inabah itu adalah dia rujuk kembali kepada Allah. Ya, kembali, kadang dia bermakna taubat kepadanya. Kembali kepada Allah, dia tinggalkan segala yang dibenci oleh Allah, dia ganti dengan hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Dia selalu kembali kepada Allah. Siapa yang berinabah kepadanya, maka ini adalah jalan menuju kepada petunjuk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab." Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang selalu berinabah kepadanya, siapa yang selalu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini adalah jalan menuju kepada hidayah. Iya, jalan menuju kepada hidayah. Seorang hamba kalau tidak pernah merasa dirinya ada kesalahan, tidak pernah merasa dirinya ada kekurangan, maka tidak akan bergerak, tidak akan tergerak hatinya untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkannya kepada Allah. Apalagi kita manusia, yang namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Iya. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang selalu bertobat. Dan Allah mengingatkan di dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum."
wahai sekalian hambaku, sungguhnya kalian itu berbuat kesalahan. Malam dan siang kalian berbuat kesalahan. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Iya. Maka kesalahan merupakan tabiat manusia. Dan seorang hamba kalau dia selalu bertobat, selalu merasa dirinya penuh dengan kekurangan, pasti dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dia pasti akan menjadikan hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Dan untuk hari ininya, dia selalu merenungi kesalahannya di hari esok, di hari kemarin, agar supaya di hari di masa mendatang dia selalu memperbaiki dan memperbaiki keadaannya. Inilah hamba-hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk tatkala ia selalu kembali dan bertobat kepadanya. Apalagi yang dinamakan istighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah. Ini adalah ibadah-ibadah yang sangat agung. Keutamaan dan kebaikannya sangatlah banyak. Iya. Keutamaan dan kebaikannya sangatlah banyak. Orang yang banyak bertobat dan beristighfar itu adalah sebab keberuntungan, sebab datangnya rahmat Allah, sebab turunnya kebaikan untuknya, sebab dilapangkannya rezekinya, dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan yang didapatkan bagi mereka yang selalu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jalan menuju kepada hidayah. Iya, berarti sudah kita terangkan berapa jalan? Sudah 3 jalan. Yang pertama dari apa? Memurnikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan apa yang diperintah. Yang ketiga, selalu kembali kepada Allah. 3 hal ini pernah disebutkan dalam 1 ayat. Dalam 2 ayat sekaligus 3 hal disebutkan. Ya, ayat-ayatnya ada di surah Az-Zumar. Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna at-taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir 'ibad." Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang menjauhi tagut, tidak beribadah kepadanya. Ini siapa ini? Orang yang menjaga kemurnian ibadahnya. Dia hindari segala yang diibadahi selain dari Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat dikatakan wa anabu ilallah, dan dia selalu kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Lahumul busyra, untuk mereka kabar gembira. Fabashshir ibad, maka Allah perintah kepada nabinya, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku itu yang selalu menjaga kemurnian ibadahnya dan selalu bertobat kepada Allah. Kemudian di ayat setelahnya diterangkan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaiknya. Dia mendengar ucapan kemudian mengikuti yang terbaiknya. Ya. Allah berfirman ulaika alladzina hadahumullah. Mereka semua ini, mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Jadi jamin 3 hal ini adalah golongan yang selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari jalan menuju hidayah adalah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan menuju kepada hidayah. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka ia telah diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa aqsamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Barang siapa, adapun mereka yang selalu beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. Perhatikan, sebab yang keempat, berpegang teguh. Kalau keimanan, memurnikan ibadah sudah kita bahas di jalan yang pertama. Sekarang yang kedua, yang keempat, berpegang teguh kepada Allah. Mereka ini Allah akan memasukkan mereka dalam rahmat dan keutamaannya.
dan Allah akan memberikan kepada mereka hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Maka berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan agama, ini termasuk jalan yang menjaga seorang hamba di atas hidayah, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Al-Qur'anul Karim adalah sumber petunjuk. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kebaikan. Kalau kita berpegang dengan Al-Qur'an dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini telah mencukupi kita semua. Telah mencukupi kita semua. Segala kebaikan yang kita perlukan telah ada di dalam keduanya. Ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis ini yang menyebabkan keselamatan para nabi dan para rasul, menyebabkan keselamatan para sahabat dan kejayaan mereka. Iya, karena mereka berpegang dengan tuntunan agama. Mereka berpegang dengan tuntunan agama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau awal kali menjadi khalifah mendapat ujian dengan adanya kelompok dari manusia yang desas-desus mereka ingin murtad keluar dari Islam. Iya. Maka kondisi genting di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau telah mengutus pasukan Usama bin Zaid. Iya. Telah mengutus pasukan Usama bin Zaid untuk menggempur Rum. Dan Rasulullah meninggal sedangkan pasukan Usama bin Zaid di tengah jalan. Maka pasukan Usama bin Zaid berhenti menunggu perintah dari pengganti Rasulullah. Maka sekelompok sahabat memberikan usulan kepada Abu Bakar, karena kota Madinah di kondisi genting, ya, supaya pasukan Usama bin Zaid ini ditarik kembali ke Madinah. Saya perhatikan Abu Bakar, bagaimana ia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Abu Bakar berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan sebuah bendera yang dipasang langsung oleh Rasulullah, dan saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang Rasulullah langsung mengutusnya. Kata Abu Bakar, demi Allah, walaupun anjing-anjing berada di kaki-kaki istri Nabi, maksudnya bahaya sudah sedemikian rupa, saya tidak akan menarik pasukan itu. Ya. Karena Abu Bakar berpendapat itu adalah Nabi dan sunnah Nabi yang melaksanakan. Sunnah Nabi, mereka diutus. Karena itu Abu Bakar harus melaksanakannya. Dan perhatikan buah dari berpegang teguh dengan sunnah. Pasukan ini tiap kali melalui kabilah dari kabilah Arab yang mau murtad, kabilah itu berpikir dua kali. Pasukan sedemikian besar keluar dari kota Madinah dan mereka dalam kondisi genting, ini menunjukkan bahwa mereka bukan sembarang orang. Ya. Mereka berkata, kita tunggu saja hasil pertempuran mereka, peperangan mereka. Ternyata Allah memberikan kemenangan untuk pasukan ini. Ya. Dan orang-orang yang tadinya ingin murtad itu semuanya redam. Ini perhatikan, di antara manfaat berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tuntunan agama ini. Maka ini adalah jalan menuju kepada hidayah, perkara yang hendaknya selalu kita jaga dan kita perhatikan. Kemudian yang kelima, dari jalan yang menjaga seorang hamba di atas hidayah adalah dia selalu menjaga keikhlasannya. Selalu menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas ini adalah perkara yang sangat penting. Hal yang menjaga seorang hamba di atas petunjuk dan memalingkannya dari segala yang bisa menyesatkannya. Ya. Karena itu iblis, dia tidak bisa menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Ya. Allah telah berfirman bahwa engkau iblis bisa menyesatkan siapapun illa ibadiyal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas kepadaku. Iya. Hamba yang ikhlas inilah yang mereka dijaga oleh Allah di atas hidayah. Dan perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Dan ini pengaruh dari keikhlasan. Nabi Yusuf, beliau diajak berbuat yang tidak baik oleh perempuan yang ia berada di tengah rumahnya. Ya.
Kalau ingin dikatakan kemudahan bagi Nabi Yusuf, banyak kemudahan. Yang pertama, perempuan ini yang mengajak. Pintu telah ditutup seluruhnya. Nabi Yusuf bukan penduduk negeri itu. Dia tidak punya sanak kerabat, keluarga di negeri itu. Kalau dia punya kerabat dan keluarga, mungkin dia berpikir akan malu kepada keluarganya. Tapi ini tidak ada kerabat dan keluarganya. Maka kekuatan maksiat sangatlah besar. Ajakan. Tapi Allah memalingkan kejelekan dan kekejian ini dari Nabi Yusuf. Kenapa? Allah terangkan di dalam ayat, innahu kana min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang selalu ikhlas kepada kami. Karena keikhlasan. Karena itulah keikhlasan sangat penting bagi seorang hamba dan menjaga hamba itu di atas petunjuk dan hidayah. Dengan keikhlasannya, Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya jalan-jalan petunjuk. Membukakan untuknya berbagai kebaikan. Dengan keikhlasan tersebut, dengan keikhlasan dia akan melihat bagaimana kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Suatu hal yang mungkin tidak pernah dia bayangkan. Iya. Dan ini di antara perkara dan di antara prinsip Islam yang sangat agung, keikhlasan. Dan makna ikhlas sangat panjang dan sangat luas di dalam uraian Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Sini saya hanya ingin mengisyaratkan bahwa ini adalah salah satu jalan dari jalan yang menjaga seorang hamba di atas petunjuk. Kemudian yang keenam, dari perkara yang menjaga seorang hamba di atas petunjuk adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab siapa yang berpaling dari zikir, ya. Wa man a'rada wa man yu'rid an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum an sabilihi wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami akan ikutkan kepadanya syaitan. Akhirnya syaitan ini menjadi pendampingnya. Dan sesungguhnya syaitan ini, pendamping-pendampingnya ini selalu menahannya dari jalan Allah. Dan dia menyangka bahwa dirinya di atas hidayah. Ya. Tidak ada hidayah bagi orang yang tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hidup ini, kalau kita tidak gunakan waktu-waktu dalam kehidupan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kita merugi. Sebab zikir adalah ibadah yang penuh dengan kenikmatan, hal yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Itu adalah perintah yang sangat agung di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kalian mengingat Allah pagi dan petang. Iya. Perintah untuk berzikir mengingat Allah, diperintah untuk bertasbih pagi dan petang. Dan zikir ini adalah hal yang dimudahkan. Iya. Ini termasuk ibadah yang agung, dimudahkan. Seorang bisa berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, dalam keadaan dia beraktivitas. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Kalimat-kalimat ringkas, pahalanya sangat besar. Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat timbangannya di timbangan Allah pada hari akhirat. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa dua kalimat ini? Kalimat subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Iya. Ini dua kalimat ringan, tapi subhanallah, kalimat zikir ini pahalanya sangat baik dan sangat besar. Karena itulah siapa yang ingin menjaga dirinya di atas hidayah, hendaknya dia jaga keadaannya di atas zikir. Dia ingat zikir itu banyak bentuknya. Jangan hanya dianggap bahwa zikir itu bacaan-bacaan wirid saja.
hadir di majelis ilmu seperti ini, itu adalah bagian dari zikir. Karena itu majelis ilmu disebut sebagai majelis zikir. Disebut sebagai majelis zikir. Membaca Al-Quran itu adalah zikir, sebab Al-Quran adalah zikir yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Itu yang paling besar. Iya. Maka zikir ini termasuk pembahasan yang sangat indah di dalam syariat. Ya, berjilid-jilid buku yang menguraikan tentang apa? Tentang zikir, keutamaan, bentuk-bentuk, dan bagaimana keindahan zikir itu, pengaruhnya di dalam kehidupan. Dan ini dari makna yang ingin saya isyaratkan di sini, bahwa banyak berzikir itu termasuk jalan yang mengantar seorang hamba kepada hidayah. Kemudian yang ketujuh, dari jalan yang mengantar seorang hamba kepada hidayah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan hidayah kepadanya, menuju kepada jalan-jalan kami. Harus ada kesungguhan. Iya, harus ada semangat yang besar di dalam beramal dan di dalam meninggalkan yang dilarang. Sebab inilah kehidupan namanya. Kita hidup ini untuk beramal, mempersiapkan bekal. Kalau tidak ada kesungguhan dalam kehidupan ini, maka itu artinya seorang hamba tidak di atas hidayah. Kita hidup di dunia ini semuanya berusaha dan berupaya. Semuanya berusaha dan berupaya. Dengan usaha dan upayanya inilah yang menentukan dia penduduk surga atau penduduk neraka. Iya. Sebab di akhirat kelak hanya ada dua. Di akhirat kelak hanya ada dua. Iya. Yang pertama adalah penduduk surga. Yang kedua adalah penduduk neraka. Hanya dua. Allah firman, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Pada hari kiamat hanya ada dua. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Pada hari kiamat hanya dua, tidak ada yang tiga. Ada yang tertawa, berseri-seri wajahnya, melihat amalannya, dan ada yang menangis, penuh dengan kedukaan dan kepiluan. Allah firman, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Hanya ada dua golongan pada hari kiamat. Dan keberadaan kita di dunia, kesungguhan kita di dalam beramal, ini yang menentukan kita penduduk surga atau penduduk neraka. Iya. Karena itulah, apabila hal ini dijaga oleh seorang hamba, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan selalu memberikan hidayah kepada jalan-jalannya. Kemudian terakhir di sini yang ingin saya ingatkan, dari jalan menuju kepada hidayah adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa memohon supaya diberi hidayah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum wa istunab hambaku." Semua dari kalian adalah tersesat. Semua dari kalian adalah tersesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka hendaknya kalian memohon hidayah kepadaku. Pasti aku akan memberi hidayah kepada kalian. Iya. Maka kita wajib selalu memohon hidayah ini kepada Allah. Itulah yang kita baca di setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Dan Nabi mengajarkan dari doa yang masyhur, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah, kehormatan diri, ya, ketakwaan dan rasa cukup. Dan dari doa yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini hidayatat tariq wa saddidni sadadas saham. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku pada jalan yang lurus, ya, dan luruskanlah aku sebagaimana lurusnya anak panah. Ya. Juga dari doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, dibaca di kunut witir, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku sehingga aku tergolong ke dalam orang-orang yang mendapat hidayah. Iya. Dan juga dari doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan
Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu memberi hidayah dan mendapatkan hidayah. Iya. Maka berdoa ini salah satu jalan yang menjamin seorang hamba di atas hidayah. Dia selalu memohon kepada Allah agar supaya dijaga di atas hidayah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pokok-pokok dan dasar kehidupan yang hendaknya kita perhatikan. Dan saya perlu ingatkan kepada seluruh hadirin bahwa yang terpenting dari perkara agama itu, dan itu adalah sifat agama kita. Agama kita itu dikenal dengan kekuatan ilmu yang menjadi penerang di hati seorang hamba sepanjang dia hidup. Itu sifat agama kita. Bukan penyejuk dan penerang di hari ini saja, di besok ini saja, lusa. Tapi dia adalah hal yang terus bercokol di dalam hati, mengingatkannya dan menganjurkannya selama dia hidup. Itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun hal yang kadang hari ini kita bersemangat, ya, tapi besoknya sudah lupa, maka ini dari perkara-perkara yang kadang kurang manfaatnya bagi kita. Karena itu hendaknya seorang hamba melihat dan memperhatikan dari nilai-nilai agamanya, apa yang selalu menjadi bekalnya di dalam kehidupan, selalu menjadi panduannya di dalam menjalani kehidupannya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan di atas jalan hidayah dan memalingkan kita semua dari segala jalan yang bisa menjauhkan kita dari as-siratal mustaqim. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengekalkan nikmat keislaman ini kepada kita semua dan mengekalkan kebaikannya untuk kita semua. Dan saya bermohon supaya kita diwafatkan di atas keislaman dan kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat juga di atas keislaman dan dikumpulkan di dalam surganya karena keislaman dan keislaman. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.